Kita baru kemudian tergugah secara nasional itu ketika seorang yang mengaku diakui sebagai pengusaha, Iya. yang mau mendonasikan uangnya sebesar 2 triliun. Iya. Nah, saya menulis itu, Mas Bambang menulis, merespon itu, saya kemudian mencoba menggugah hati dari para pengusaha kita, Mas Bambang. Ya, jangan tinggal diam dong, terutama pengusaha-pengusaha yang selamanya ini mengerjakan proyek-proyek APBN, ya kan, yang di backup oleh Pak Presiden Jokowi, yang kemudian itu yang tergabung dalam Kadin lah, Kamar Dagang Industri gitu. Itu saya malah sedikit mengganggu mereka gitu, sampai ada teman mengatakan sampai nanti terungkap nih. Saya bukan mereka lah yang harus sekarang membantu Pak Jokowi, karena Pak Jokowi begitu memprotek mereka gitu, bahkan sampai ke Kendari pun Munas Kadinnya itu datang Presiden di skala puncak-puncaknya pandemi itu, pandemi yang dengan varian baru. Saya dengar juga betul itu bahwa ada banyak orang yang kena di situ, terpapar waktu Munas itu. Nah, tolong bantulah sekarang, tunjukkan komitmen Anda membantu Presiden Jokowi terutama khususnya gitu. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di sini secara berimbang dan jernih serta arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mewawancarai para tokoh yang untuk merespon atau untuk memotivasi semangat untuk berbagi, semangat solidaritas dalam era pandemi yang sedemikian mencekam. Jadi pandemi COVID-19 sudah sekitar 1,5 tahun benar-benar membuat banyak orang terpukul, terbanting dari sisi ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemudian juga banyak yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa tidak bekerja. Bantuan dibutuhkan. Solidaritas, kebersamaan, kawanan, dan gotong royong menjadi harapan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya sekarang bersama dengan Bapak Haji Ilham Bintang. Beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi ini puncak-puncaknya wartawan gitulah. Saya masih meyakini bahwa wartawan itu adalah bukan hanya penyaji fakta, tetapi juga seorang analis ya, bahkan pembentuk opini gitu ya. Jadi bagaimana pers Indonesia ini saya harapkan diwakili Pak Ilham itu melihat fenomena ini, apa yang dilakukan masyarakat kita terhadap situasi yang sangat luar biasa ini. Nah, apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik, Mas Bambang, sehat. Mudah-mudahan demikian dengan Mas Bambang. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Ilham ini melihat atau memotret, karena sehari-hari pasti masih membaca fakta, kemudian juga menganalisa dan mungkin membuat opini mengenai semangat kegotong royongan masyarakat Indonesia dalam menghadapi era atau bencana pandemi saat ini. Jadi saya itu sejak pandemi awal Maret 2020, saya rasanya belum pernah berhenti menulis. Ya, kalau tidak 2 kali seminggu ya 3 kali seminggu kadang-kadang. Tentang COVID ini. Jadi pertama kali itu saya ingat, bukan hanya saya, hampir semua pers itu menghendaki lockdown. Ya, menghendaki pemerintah menutup dulu Jakarta dari bordernya ya, menutup bordernya terutama dari luar negeri dan dari provinsi sekelilingnya itu. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari banyak pengalaman
Cina terutama, Wuhan. Wuhan itu kalau nggak salah lockdown-nya 6 bulan, Mas. Dan kita lihat kemudian hasilnya kan meskipun di sana masih ada kasus, tapi relatif terkendali lah. Ya. Nah, tapi waktu itu pemerintah melipir gitu. Dia menghindar betul untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang baru saja ditekan oleh Pak Jokowi. Ya. Kalau tahun kemarin itu berarti baru 2 tahun ditekan oleh Pak Jokowi, yang mengatur tentang tata cara tata cara merespon terhadap bencana kesehatan itu. Karantina ya. Undang-undang kekarantinaan. Ya. Itu produk terbaru legislasi dari DPR itu. Ya. Yang persis sebenarnya tepat untuk digunakan itu. Ya. Pada waktu pandemi. Tapi pemerintah berkali-kali bahkan Pak Jokowi mengatakan dengan tegas tidak akan memperlakukan itu, karena itu dengan beberapa pertimbangan tentu saja, karena beliau kan juga punya tim untuk mengevaluasi itu, untuk melihat itu gitu. Nah, kemudian bahkan pada bulan Maret itu kalau tidak salah atau setelah itu beliau sempat marah dalam tanda petik, mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melakukan lockdown masing-masing di daerahnya gitu. Jadi pada waktu itu ada orientasinya keras sekali untuk menyelamatkan ekonomi. Itu masuk akal sama Bang. Di China kan ada. Pada awal-awal pandemi di Cina itu kan malah presiden akan mensubsidi itu penerbangan untuk bisa mendatangkan turis dari Cina gitu, dari luar negeri. Ada satu hal yang dilupakan oleh pemerintah, kalau motifnya takut keuangannya jebol, ya, yaitu melupakan asas kegotong royongan masyarakat kita, asas kegotong royongan masyarakat Indonesia. Ya, sehingga kita juga kelak baru tahu bahwa kemudian pemerintah sudah kehabisan uang untuk mengcover dampak pandemi ini gitu. Ya. Pada awalnya seperti itu juga, karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana melaksanakan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan itu, karena di situ pasalnya 55 nomor ayat 1 menyatakan pemerintah pusat berkewajiban membiayai kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak termasuk hewan ternaknya gitu. Padahal kalau pada saat Maret sampai April, menurut catatan saya itu baru 500 kasus, Mas Bambang. Masih relatif bisa dikendalikan gitu. Saya bahkan menulis itu dengan referensi berbagai negara melakukan hal yang sama gitu, kayak Australia, New Zealand, termasuk juga Austria, yang memberi subsidi kepada masyarakatnya gitu, Mas. Ya. Kalau nggak salah New Zealand itu sampai 6 bulan apa 10 bulan lah. Australia juga demikian tuh. Mereka di New Zealand itu karena saya kontaknya intens dengan duta besar kita di sana, Mas Tantowi Yahya. Itu dia ceritakan bahwa itu semua pekerja di situ mendapatkan gaji 70%, diminta tinggal di rumah, terus 10% dibayar oleh pemerintah gitu. Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka kalau bisa membuktikan secara buku bahwa mereka terdampak itu juga ditalangi oleh pemerintah. Dan waktu itu yang aktif betul Perdana Menterinya Jacinda, ya kan, Jacinda Ardern ya, dia betul-betul cuma 2 yang itu yang boleh menginformasikan perkembangan COVID, Perdana Menterinya dan Dirjen Kesehatannya gitu. Nah, ya. Andai kata saja udah lewat soalnya. Itu dilakukan oleh pemerintah, dampak ekonomi, dampak keuangan pemerintah tidak akan separah sekarang, Mas Bambang. Karena tadi saya balik lagi, baru sekarang menyinggung tentang asas kegotong royongan itu. Sejarah bangsa kita, Mas Bambang, itu masih mencatat bagaimana dulu pejuang-pejuang kemerdekaan kita, pejuang revolusi kita itu mendapatkan logistik dari rakyat, Pak. Ya kan? Film-film masih ada, catatan-catatan itu masih ada sejarah itu, bahwa rakyat itu yang membuatkan logistik tentara itu ketika mereka merebut ataupun mempertahankan kemerdekaan. Dan asas itu juga terjadi pada waktu pandemi. Kita mulai dengan yang kita perjuangkan pertama kali, Mas Bambang, menghilangkan image buruk buat orang yang terpapar. Itu kita kampanyekan. Jangan ada yang bersembunyi. Kalau Anda sembunyikan data itu akan mempersulit tracing gitu. Dan alhamdulillah kemudian masyarakat mengerti, tiap kali ada warga di sebuah kampung
terpapar COVID, mereka melaporkan ke RT dan RT kemudian menggalang solidaritas sesama warga di situ untuk membantu. Saya ingat itu, saya juga ikut di dalam kompleks ini mengatur itu. Mereka tinggal di rumah isolasi berapa orang, yang di rumah sakit silakan bawa rumah sakit, yang tinggal di rumahnya otomatis dia isolasi mandiri. Kita bantu itu, makannya nggak usah keluar rumah, kebutuhan Anda tinggal WhatsApp sama kita taruh di pagarnya gitu. Ya. Dan itu semua terjadi semua rata. Inilah kekuatan sebenarnya potensi masyarakat kita yang belum hilang ditelan oleh era digital ini, Mas Bambang, oleh era modernisasi gitu. Tapi tampaknya pemerintah lupa memperhitungkan itu, ya, lupa memasukkan sebagai potensi untuk bisa ikut bersama-sama, ya, menyelesaikan pandemi ini. Nah, kemudian pertanyaan Anda tadi, bagaimana kemudian dunia usaha gitu? Ya. Dunia usaha juga kolaps, Mas Bambang. Ya, itu sebabnya. Tapi memang tidak semua kolaps. Kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi itu yang kuartal kedua 2021, katakanlah itu benar meskipun diperdebatkan, diperdebatkan mengenai validitas data itu. Ya. Tapi sektor yang menonjol itu, yang sukses pada periode kedua itu ekspor kita, Pak. Ya. Terutama ekspor batu bara ya, sawit dan sebagainya gitu. Jadi ada potensi itu yang bisa dikembangkan oleh pemerintah, dimobilisasi oleh pemerintah untuk membantu rakyat kita gitu. Nah, kita baru kemudian tergugah secara nasional itu ketika seorang yang mengaku diakui sebagai pengusaha, iya, yang mau mendonasikan uangnya sebesar 2 triliun. Iya. Nah, saya menulis itu, Mas Bambang menulis, merespon itu, saya kemudian mencoba menggugah hati dari para pengusaha kita, Mas Bambang. Ya, jangan tinggal diam dong, terutama pengusaha-pengusaha yang selamanya ini mengerjakan proyek-proyek APBN, ya kan, yang di backup oleh Pak Presiden Jokowi, yang kemudian itu yang tergabung dalam Kadin lah, Kamar Dagang Industri gitu. Itu saya malah sedikit mengganggu mereka gitu, sampai ada teman mengatakan sampai nanti terungkap nih. Saya bukan mereka lah yang harus sekarang membantu Pak Jokowi, karena Pak Jokowi begitu memprotek mereka gitu, bahkan sampai ke Kendari pun Munas Kadinnya itu datang Presiden di skala puncak-puncaknya pandemi itu, pandemi yang dengan varian baru. Ya. Saya dengar juga betul itu bahwa ada banyak orang yang kena di situ, terpapar waktu Munas itu. Nah, tolong bantulah sekarang, tunjukkan komitmen Anda membantu Presiden Jokowi terutama khususnya gitu. Ada teman Anda juga, Mas Sutomo merespon tulisan saya, dia kirim WhatsApp saya Japri bahwa mereka sudah melaksanakan perannya itu, cuma nggak diliput, Mas Bambang. Oh. Dia disampaikan secara terbuka, dibilang. Termasuk misalnya mendatangkan oksigen yang sekian ratus ton itu, sekian ribu ton ya, ribu ton dari Singapura, itu patungan para pengusaha katanya. Ya. Lalu kemudian yang tadi Anda singgung tentang CSR-nya, itu kalau tidak salah itu juga dilakukan oleh banyak pengusaha. Ya. Ambil contoh misalnya, karena saya kontak baik intens dengan manajernya, salah satu manajer kawan kita juga, Pak Saleh Husin. Dia mengatakan beberapa kegiatan mereka termasuk melakukan vaksinasi ya orang tua, vaksinasi dompo, vaksinasi komunitas di gereja dan sebagainya, itu berdasarkan dana CSR mereka gitu. Nah, tapi kemudian semangat yang kita merespon Akiditio itu, dia kemudian terhempas karena kemudian itu cuma prank. Apakah itu tidak potret dari sebuah kritik ketika nggak banyak yang berpartisipasi, kemudian ada orang yang pengen berpartisipasi cuma duitnya tidak ada gitu, Pak Ilham? Enggak juga. Saya menelusuri motifnya. Saya nulis di tulisan loh, Mas Bambang. Ya. Setiap hari itu
kayak balapan dengan Mas Dahlan Iskan tiap hari, ya kan? Jadi motifnya beda. Motifnya ini anaknya ini mengidap halusinasi gitu. Mengidap halusinasi. Saya pernah habis tulis tuh. Si halu dan si narsis. Jadi mengidap halusinasi. Halusinasi itu kan macam-macam produknya, Mas Bambang. Macam-macam eksesnya gitu. Bisa menganggap sesuatu yang nggak ada itu ada gitu. Bisa juga barangnya orang yang nggak barang sendiri gitu. Ya kan, kayak orang habis begadang gitu. Kan habis begadang kan kadang-kadang barang orang sampai ke barang abang kita gitu. Jadi itu memang halusinasi. Lalu kemudian memimpikan seperti itu ditopang pula oleh situasi batin dia yang terjepit, yang terkekang karena ditagih-tagih juga, udah ditagih-tagih banyak orang. Karena dia meminjam uang untuk mengurus katanya warisan ayahnya di Singapura itu. Nah, itu semula yang seperti Anda harapkan, saya gunakan itu sebagai patron gitu, Mas Bambang. Ya, patron untuk bisa ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain tuh. Atau siapapun. Karena seperti Anda mengatakan, saya kira diyakini oleh agama manapun. Baik-baiknya orang itu adalah bermanfaat buat orang lain. Ya kan, masyarakat Indonesia itu terkenal sekali masyarakat yang menjunjung tinggi asas gotong royong. Ada lagunya tuh, Mas, dipuja-puja bangsa gitu kan. Tapi kemudian Akiditio itu patah, ya kan. Belakangan semua orang yang tadinya berbunga-bunga kembali, ya masyarakat Indonesia kan begitu, disanjung lalu kemudian dia banting kembali harapannya itu. Jadi ketika dia membanting harapannya kepada Akiditio, itu juga seperti bantingan kepada harapan kita terhadap uluran tangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tadi Pak Ilham mengatakan bahwa semangat kebersamaan itu ya, kegotong royongan, sebenarnya itu semangat asli masyarakat Indonesia sejak dulu, sejak zaman berjuang. Nah, kemudian kita juga melihat betapa orang lain kalau sukses seperti Bill Gates itu yang pernah jadi orang kaya se-dunia, itu kan kemudian membuat charity ke seluruh dunia, bahwa kan Indonesia juga pernah kebagian juga gitu. Nah, maksud saya bagaimana potret itu di Indonesia gitu loh. Iya, ada pendapat begini, Mas Bambang. Saya juga berkeyakinan bahwa itu ada, meskipun tidak spektakuler angkanya, tidak signifikan angkanya. Tapi kalau dikumpulkan oleh seluruh pengusaha itu, saya kira juga cukup berarti gitu. Yang terjadi sekarang kan tidak ada satu pun yang menyangka kenapa pandemi ini panjang, Mas Bambang. Ya mungkin pada awal-awal mereka menyiapkan bantuan katakanlah untuk masa kritis 3-6 bulan itu, Mas Bambang. Ya, tapi kemudian dalam perjalanannya berikutnya separuh perusahaan itu bukan lagi tidak bisa membantu, dia sendiri pun perlu bantuan gitu, Mas Bambang. Ya kan, itu fakta yang ada gitu. Jadi saya meyakini betul semangat gotong royong itu ada, terutama pada lapisan masyarakat bawah gitu. Pada masyarakat lapisan menengah dan atas juga awalnya iya, mereka sekitar cuman kita nggak catat aja, boleh jadi Mas Surya Pratomo dubes kita di Singapura benar, karena dia kan dekat sama banyak pengusaha gitu, dia mencatat bantuan itu. Tetapi pada periode sekarang ini itu kayaknya dia sulit betul itu, Mas Bambang. Pengusaha juga mengalami kesulitan itu. Angka pertumbuhan ekonomi balik lagi kita bahas itu kan hanya mengenai beberapa pengusaha tertentu gitu, Mas Bambang. Belum merata, makanya kan banyak juga yang protes itu, menganggap itu angka-angka pencitraan. Kenapa? Nggak nyambung antara pertumbuhan ekonomi yang kita pahami bahwa itu mestinya bisa menggerakkan ekonomi. Rumusnya kan itu kalau 1% itu kan sama dengan membuka lapangan kerja 100.000 orang kan, Mas? Ya kan? Ini malah terbalik, angka pengangguran tambah gitu. Angka penganggurannya tambah gitu. Nah, memang keadaan kita sulit. Tapi Anda tadi menyinggung, saya kira semua agama sama pandangannya, ya, bahwa mereka itu tetap merasa bahwa baru berarti kalau dia bermanfaat buat orang lain, ya Mas Bambang ya. Apalagi kita ini kan mayoritas
Muslim yang ini betul, hanya dengan sedekah lah itu bisa awet, bisa apa harta kita gitu. Dengan sedekah lah bisa bertambah-tambah ganjarannya Allah dari Tuhan Maha Esa gitu. Saya berkaitkan itu tergantung pemerintah bagaimana cara mobilisasi itu gitu. Pada awal-awal juga Mas, sebelum ada bansos tidak ada masyarakat yang berteriak bansos. Ini kan mau tidak mau kita belajar ya, karena pandemi begini panjang, bahkan ujung akhirnya pun kita tidak tahu. Nah, apakah Pak Ilham bisa menganalisa atau memprediksi gitu? Jadi bagaimana kita mengelola ini semangat kebersamaan ini? Taruhlah misalnya ada yang bantuan-bantuan ya, charity lah pokoknya itu bantuan-bantuan. Itu bagaimana mengelolanya, memperkirakannya sehingga jumlahnya pun bisa diperhitungkan ya, bisa dikelola dengan baik. Kemudian di sisi lain CSR itu tanggung jawab sosial perusahaan itu kan seolah-olah pengelolaannya juga tertutup. Jadi yang butuh itu kalau mau butuh caranya gimana gitu loh. Gini Mas Bambang, saya membuat catatan bahwa yang sampai pada kesimpulan bahwa yang harus menjadi prioritas utama pemerintah menyelamatkan jiwa rakyat. Mengutamakan kesehatan mereka dan menempatkan keselamatan jiwa sebagai hukum tertinggi. Presiden Jokowi sudah pernah menyatakan seperti itu. Itu sebabnya saya kelihatan cerewet sekali dalam tiap kali PPKM mencapai batas waktunya. Saya tidak salah menulis 2 kali dan terakhir ini. Yang pertama ketika periode 3 Juli sampai 20 Juli. Saya akan disambung oleh Presiden pengumumannya. Saya muncul dengan tulisan, ya kalau pemerintah konsisten, maka PPKM ini harus lanjut. Karena data yang muncul itu yang saya ungkapkan itu ngeri banget Mas Bambang. Angka kematian tinggi, ya, kemudian positive rate-nya juga masih 35% Mas. Itu positive rate itu kira-kira gambarannya yang menurut saya yang pernah diterangkan oleh ahlinya itu kalau 30% sama dengan dalam 3 orang itu satu positif. Ya kan? Lalu kemudian angka positifnya yang meledak, lalu PPKM. Tetapi PPKM-nya ini pun saya ingatkan pemerintah boleh panjangin aja nggak apa-apa. Demo-demo berhenti, saya demo-demo himbau, jangan demo-demo lagi mengganggu pemerintah, jangan di rumah aja gitu. Tapi pemerintah membagi bantuannya itu kembali ke pasal 55 nomor 1 Undang-Undang Kekarantinaan itu Mas Bambang. Dia bagi. Nah, itu bisa untuk menyelamatkan itu. Nah, yang kedua kemudian pada periode habis lagi kemarin itu PPKM, saya muncul lagi dengan tulisan ya fakta bicara. Hasil PPKM yang udah level 4 itu belum baik-baik aja Jenderal. Tidak baik-baik aja Jenderal. Dan alhamdulillah kemudian pemerintah memperpanjang itu yang disampaikan oleh Pak Luhut, memperpanjang lagi seminggu dan 2 minggu di luar Jawa Bali gitu. Nah, nampaknya saya melihat masyarakat juga sudah mulai mengerti Mas. Ini namanya bahan bagus ya. Bahan bagus. Kalau saya bicara mengenai ini Mas, itu katanya tanggung jawab sosial itu menjadi bagian pertanggungjawaban semua warga Mas. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya orang yang ngasih makan, ngasih bantuan, tapi kita juga harus menjaga jangan sampai menularkan orang lain. Ya, makanya saya bicara konteks ini gitu. Makanya saya terus kejar itu angka. Jakarta pun yang sudah menurut gambaran level ketiga, saya ingatkan jangan buru-buru buka. Jakarta itu memang diuntungkan Mas Bambang oleh dia punya geografisnya yang luasnya cuma 661 km, ibarat sekotak itu, cuma sekotak ya, dengan infrastruktur yang bisa cepat menghubungkan warga satu dengan warga lainnya gitu. Sehingga ketika program vaksin Pak Gubernur DKI Anies Baswedan itu dijalankan, dia lebih cepat sebulan dibandingkan target Presiden. 75% ya Mas ya. Tapi kelemahannya juga ada dengan posisinya itu, posisi seperti itu karena dia kayak korek api Mas Bambang, korek api. Ya. Kalau satu yang terbakar,
maka terbakar semuanya pantarannya itu. Nah, ini Jakarta sudah merasakan bulan Juni kemarin, Mas. Bulan Juni itu pontang-panting gubernur kenapa? Dia buka rumah sakit darurat, dia buka ini, itu tidak menolong banyak orang karena makin banyak lagi orang yang tidak ditampung, bahkan pemakamannya tambah lagi tidak ini. Nah, saya ingatkan, ada lagi orang yang mencoba menggoda pemerintah pusat supaya Jakarta melonggarkan. Jangan longgarkan. Jangan, karena ini parameter ini. Kalau dia jebol semua dia. Kayak itu, Mas. Jadi tanggung jawab yang saya maksud adalah tanggung jawab bersama dengan pemerintah. Bahkan kalau pemerintah mengumumkan bahwa dia nggak punya duit, minta kerelaan masyarakat untuk membantu sementara diam di rumah dulu, gitu ya. Ya, membatasi kerumunan, membatasi mobilitas segala macam. Kondisi ini sudah bagus sekali. Mungkin kita cuma perlu waktu 1-2 bulan lagi, Mas, supaya akhir tahun kita terbebas dari COVID. Nggak mungkin, Mas Bambang. Mungkin. Tetapi kita sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan, dan sudah punya pengalaman bahwa kita untuk terhindar dari COVID itu ya kan yang terbukti sekarang kan masker, ya kan, jaga jarak dan cuci tangan. Pak Ilham tadi sudah katakan bahwa pemerintah kewalahan ya, terutama dari segi anggaran untuk mengatasi pandemi ini, bahkan anggaran juga banyak terserap ya, alokasinya cukup besar dialokasikan di situ. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu kan kemudian masyarakat melihat ada kebocoran-kebocoran dari tingkat atas sampai bawah, sampai tingkat desa itu. Nah, bayangkan saya kalau situasinya kayak begini, apakah misalnya masyarakat ya, baik masyarakat yang langsung di bawah itu akan saling membantu, atau mungkin masyarakat yang lebih punya kemampuan akan menyumbangkan itu. Apakah tidak terganggu trust-nya terhadap pengelolaan keuangan yang seperti ini? Oh iya, yang jalan sekarang itu, Mas, yang kondisi masyarakat baik-baik aja, karena itu namanya asas kegotong royong itu bekerja. Mesinnya itu jalan terutama di perkampungan kan tinggi solidaritas antara mereka itu. Ya kan? Cuman kan kemudian kita nggak pernah berharap bahwa COVID ini berlanjut sampai berapa kuartal hitungannya nih udah. Ya kan? Sudah 1,5 tahun lebih. Iya, saya kira payah juga orang kan, pengusaha yang tanggung-tanggung udah melipir juga udah goyah gitu. Nah, pemerintah memang ada sedikit kritik kita kepada mereka adalah ketika menyampaikan bantuan itu masih model zaman awal-awal COVID. Ada 10 item itu, ada 10 item, ada pecah-pecah seperti itu. Nah, itu yang bikin rumit. Kenapa? Karena terpaksa membentuk lagi 10 orang panitia, masyarakat yang mesti mengirim lagi barang, transportasinya, distribusinya. Padahal usul Pak JK bagus, Mas Bambang. Kasih aja uang kontan. Uang kontan yang mengcover untuk seluruh item tadi gitu. Ya, beras pun nggak usah kasih beras secara inatural, duit kontan aja. Kenapa? Supaya buat uangnya membeli beras itu juga menghidupi ya tetangga-tetangganya yang berjualan beras. Kalau jualan beras sekarang model sekarang ini kan yang dibungkus segala macam, distribusinya, menghitungannya, data segala macam itu repot aja. Kan tadi itu ada yang dicuri, ya kan Mas Bambang. Ada yang berasnya sampai udah kayak batu, ya kan? Ada bulukan segala macam itu. Itu yang nampaknya pemerintah belum menemukan cara terbaik itu, atau persoalannya memang pada datanya yang belum cukup. Datanya tidak cukup valid itu. Nah, kalau tidak cukup valid, maka balik lagi kita bertanya, waktu pemilu bagaimana caranya bisa kita dapat 170 juta angka pemilih itu. Pak Ilham, terakhir ini bagaimana pandangan pada umumnya pers Indonesia, atau mungkin ada saran, ada pendapat ya, untuk terutama supaya masyarakat ini kan belum tahu batasnya, bisa bertahan dan tetap semangat gotong royongnya masih tetap kuat ya. Ini kan cerminan dari budaya kita. Pancasila itu kan itu tadi, gotong royong itu tadi. Sejauh pers media mainstream ya, semua menginformasikan mereka sudah bekerja on the track, Mas, ya. Karena media mainstream ini juga ya adalah
orang-orang yang juga paralel mengisi bagian komunikasi Satgas, Mas. Jadi dari kelompok kita juga, ya, masyarakat yang mendorong misalnya itu sejak awal lockdown sekaligus mendorong supaya maksudnya itu supaya pemerintah mengutamakan kesehatan dan keselamatannya. Ya. Yang mengganggu selama sejauh ini adalah media yang non mainstream itu tadi, media-media sosial, ya, yang kemudian dianggap dialah yang membuat hoax segala macam, kan, membuat panik masyarakat. Sehingga pada suatu pertemuan dengan Pak Nu, Dewan Pers dengan para pemimpin redaksi minggu lalu, ya, ada Menko Polhukam, saya usulkan begini, sebaiknya Dewan Pers merangkul mereka, Mas. Ya. Merangkul mereka karena potensinya gede sekali, Mas Bambang. Nggak ada apa-apanya media mainstream. Ya, ya. Saya menghitung bahwa dari 175 juta orang terhubung di internet, ya, 50-60% itu dikerjakan oleh netizen, ya, jurnalis warga gitu, ya, yang dari mereka juga sebenarnya kita mendapatkan inspirasi bagaimana mereka berselancar 24 jam di dunia maya. Mungkin Mas Bambang tidur, selagi tidur dia ketemu berita-berita bagus. Ya. Siapa yang menyiarkan itu berita seorang militer menginjak kepalanya orang Papua kalau bukan netizen itu? Ya. Siapa yang menemukan peristiwa-peristiwa kepala daerah membuat pesta besar di skala pandemi level 4 itu misalnya, ya, karena PPKM level 4. Siapa yang menemukan perempuan yang pakai bikini sedang ya, netizen itu? Saya bilang sama Pak Nu, Pak, Dewan Pers sebaiknya menerbitkan sebuah pedoman, ya, mengajarkan mereka adab berkomunikasi, ya, supaya mereka betul-betul memanfaatkan itu media sosial untuk pencerahan, membesarkan hati masyarakat. Ya. Kalau pers sendiri tidak cukup, Mas. Ya. Lalu kemudian dari segi legalitasnya dipertanyakan bahwa dia bukan wartawan. Tunggu dulu. Ya. Mas Bambang yang membuatkan undang-undang pers ini, ya. Ya, semua memenuhi syarat. Itu pasal 17 itu apa maksudnya peran serta masyarakat? Kan mereka, ya, Mas. Ya. Betul nggak? Ya, ya. Peran serta masyarakat untuk aktif, ya, menyampaikan informasi. Bahkan, ya, kedudukannya lebih tinggi dari wartawan sebenarnya. Ya. Karena dia bisa melakukan kontrol kepada pers, kan? Ya. Itu maksudnya, Mas, ya? Ya. Terus kemudian salurannya apa? Jadi banyak teman-teman tuh mengira saluran informasi itu cuma pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Semua saluran. Pasal 1 mengatakan berbagai saluran, ya, Mas? Ya, yang tersedia. Media sosial, ya, yang tersedia sekarang ini. Ya. Dan media sosial itu legal, ya, Mas. Buktinya dari mulai Presiden Jokowi sampai semua menteri, pejabat-pejabat publik punya akun di media sosial. Ya. Betul nggak? Ya. Ini yang kita gerakkan, kita ingatkan teman-teman, jangan mencemburi mereka, jangan sedikit-sedikit menganggap memang ada yang mengganggu, tapi ya, bagian dari bagian dari usaha kita untuk memperbaikinya, bagian dari tanggung jawab kita untuk meluruskan mereka, untuk membimbing mereka gitu. Saya kira kelemahan mereka adalah mereka tidak dididik itu tadi, tidak punya kecakapan, ya, profesional dan tidak diikat oleh etik. Itu jadi dua hal itu. Ya, itu bisa, Mas. Diberi keterampilan, karena seperti mana kita juga pernah awal jadi wartawan kan kita dididik keterampilan cuma nggak berapa lama melalui kursus-kursus KLW yang dilaksanakan oleh PWI. Itu dibikinkan aja pedoman supaya mereka bangga bahwa mereka mendapatkan pengakuan gitu. Ya. Karena kalau Anda menyatakan secara itu tidak sah, menurut saya sah. Ya. Karena begini aja pedomannya, Mas Bambang. Saya udah ceramah nih beberapa temen nih di media pegiat sosial media. Asal Anda tidak menyampaikan hoax, tidak memutarbalikkan fakta, tidak fitnah, tidak menyampaikan ujaran kebencian, dan mengali domba bangsa, membelah bangsa, Anda aman, selamat. Sama, Bang? Iya. Ya. Dan saya percaya bahwa sistem nilai yang diserap oleh kode etik jurnalistik itu adalah sistem nilai pada masyarakat kita. Ya. Itu enggak? Ya. Ikat menjadi kode etik. Ya. Jadi sebenarnya mereka tinggal dididik aja teknisnya, diajak di brief bagaimana beradab dalam berkomunikasi di publik. Ya, itu tadi apa yang disebutkan Pak Ilham, saya kira itu betul semua. Jadi asal informasi itu baik sengaja atau tidak sengaja tidak digunakan untuk
bukan hanya hoax, tapi menyampaikan sesuatu yang tidak fair, tidak akurat, itu ya itu yang masalahnya. Kalau itu bisa dijaga, saya kira nggak ada masalah semua. Ya. Wartawan saja pun yang mendapatkan sertifikat wartawan utama dari Dewan Pers, kalau melakukan hal yang tadi dilarang di media sosial juga akan berhadapan dengan hukum. Ya. Karena media sosial itu tidak bebas nilai. Ya, Mas. Memang dia tidak berinduk pada undang-undang pers dan undang-undang penyiaran, tapi dia bukan kosong hukum. Ya. Ada undang-undang ITE, undang-undang pornografi, undang-undang lain sebagainya yang mengikat mereka. Semua undang-undang mengikat semua warga negara. Ya, makanya. Ya, baik Pak Ilham. Terima kasih sekali atas pencerahannya. Mudah-mudahan membantu, dan ini perlu dibangkitkan, bukan hanya semangat kebersamaannya, kegotong royongannya, tetapi juga bagaimana cara masyarakat itu bisa mengakses. Karena jangan sampai ada di suatu tempat lebih ada fasilitas, tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan mereka yang benar-benar membutuhkan tidak mendapat akses yang memadai. Saya kira sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia. Selamat berjuang. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak. Selamat. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.